Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, thank you so much buat yang udah nonton video saya selama saya di luar. Walaupun formatnya agak berbeda, tapi semoga teman-teman enjoy dalam semua update tersebut. Ya, dan ini baru banget balik lagi teman-teman ya. Kita bisa mulai pemanasan lagi, sehingga nanti live streaming juga akan lebih seru. And before kita start, help me with likes button. 1000 likes untuk live streaming. Oke, jadi langsung aja kita update teman-teman sekalian. Tadi malam Powell udah ngasih statement. Saya udah baca. Saya langsung jelasin aja tanpa harus dibacain kembali. Intinya dari statement Jerome Powell cukup jelas bahwa mereka sebentar lagi akan mulai stop pengurangan QT mereka. Jadi balance sheet run off-nya dari the Federal Reserve itu very soon akan di-stop. Nah, ada statement yang menarik. Dia tidak akan mengembalikan liquidity atau balance sheet-nya itu ke angka yang sama sebelum COVID. Asumsinya ditahan di angka 6 triliun dolar, teman-teman. Dan itu bagus sekali ya, karena itu artinya kita ngelihat di sini bahwa likuiditasnya ditahan gitu. Beda ceritanya ketika balik ke masa sebelum COVID, yaitu di 4 triliun dolar ya, lebih kurangnya teman-teman. Kemudian disuntik, ditambahin 2 triliun dolar lebih kurangnya, mungkin di 6,5 atau mungkin di 6 triliun, udah mulai di off, udah mulai ditahan, dan itu artinya likuiditas akan kembali diserap oleh market. Well, good things-nya adalah untuk US equities, kemudian juga untuk aset berisiko seperti Bitcoin dan kawan-kawannya. Bahkan menariknya teman-teman sekalian, ada beberapa tanggapan dari para pakar mengatakan kalau altcoins itu juga baru bisa ada pergerakan yang masif atau impulsif setelah QT dihentikan gitu ya. Artinya kita tahu likuiditas nanti akan berlebih dan opsinya adalah berspekulasi lah di altcoins gitu. Itu bisa jadi alternatif. Tapi begini teman-teman, saya sangat mengerti udah banyak banget ya kekecewaan ya dari para pelaku pasar, terutama bagi mereka yang holdingnya itu lebih banyak di altcoins. Akhirnya ketika ngelihat market dibanting seperti ini, ya tentu saja sangat-sangat pedih gitu rasanya dan akan sulit menerima kembali dalam keadaan objektif. Padahal terus terang kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai trader atau investor yang healthy, yang sehat gitu kan, teman-teman tahu gitu, megang altcoins itu memang spekulasi. Artinya teman-teman juga harus punya pertimbangan dari segi size. Jadi belanjanya juga nggak langsung dengan size besar gitu kan. Paling nggak teman-teman atur porsinya. Anggapannya, gue mungkin investnya mentok-mentok di altcoins kayak 20-30%. Itu pun udah gede teman-teman. Di luar dari major cap ya. Jadi misalnya contoh teman-teman punya Bitcoin, Ethereum. Terus tapi pengen lagi nih di altcoins-nya gitu kan. Katakanlah Anda tertarik dengan TAO. Karena TAO AI recently nge-pump sendiri di saat yang lain tertekan. Atau misalnya Synthetix, SNX ya, yang lagi dapat money flow. Recently pergerakannya luar biasa gitu. Kayak mengabaikan yang terjadi secara umum. Ini kalau kita lihat daily perspective, artinya dari dia di tengah-tengah ini naik ke atas tuh udah 198%. So altcoins tetap ada opportunity-nya. Cuma pertanyaannya teman-teman bisa objektif nggak? Yang menjadi permasalahan kan adalah beli punya harapan bisa 10x, 20x gitu. Tapi ternyata nggak terjadi. Makanya kecewanya juga parah gitu. Ibaratnya mimpinya jauh di atas, tapi jatuhnya ke paling bawah gitu kan. Ya otomatis sakit hati gitu. Tapi itu sangat bisa dimengerti dan sangat terjadi pada teman-teman pelaku pasar kripto yang biasanya masih awam atau baru kenal kripto. Makanya dia positioning atau sizing dari portofolionya itu cenderung mengambil di altcoins ketimbang di major cap kayak Bitcoin, Ethereum, or even BNB gitu. Teman-teman holding BNB aja masih cuan kok ya. $1.200 unless kalian beli di 1.300. Nah, itu udah lain ceritanya. Tapi buat teman-teman yang udah punya BNB nge-hold bahkan dari 600, 700, Anda masih cuan. Nggak rugi gitu kan. Maka nggak ada salahnya gitu sebenarnya ngasih kesempatan dengan tanda kutip Anda tahu gitu risk management dan money managementnya itu sangat critical dan sangat crucial before Anda decide untuk membeli. Kira-kira begitu. Jadi dari kesimpulan The Fed, Jerome Powell menurut saya cukup menarik. Di sini ada penekanan kalau Powell udah mulai lebih konsentrasi ke labor market ketimbang inflationnya. Inflation mungkin akan dibiarkan naik karena pada akhirnya kita juga mengerti, kalau saya sih ngerti ya, seandainya saya di posisi mereka, saya ngerti dalam artian ya udah inflasi itu ditekan sampai terakhir terendahnya 2,3-2,4% tuh udah bagus banget. Bayangin dengan kondisi
balance sheet run off-nya udah segini teman-teman ya. Ini udah ada peningkatan gitu kan. Kalau dari kondisi begini nggak ada inflasi itu kan nggak masuk akal juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, USM tuh money supply. Sama, dia udah new all time high, udah tembus gitu. Sekarang money supply-nya juga lebih tinggi, jauh gitu kan, daripada kondisinya pada saat Februari 2022 atau pada saat QT dimulai gitu. Di sini turun ya, sekitar 105 miliar dolar ya, atau sekitar 1,5 triliun dolar, tapi kemudian merangsak naik lagi gitu kan, hingga 149 miliar dolar atau 1,5 miliar dolar. Kalau udah kayak begitu, triliun sorry, kalau udah kayak begitu, ya masuk akal lah kalau misalkan inflasi tuh di angka 2,3%, 2,4% tuh menurut saya tuh udah ideal gitu. Oke, walaupun sekarang pelan-pelan naik, tapi menurut saya pribadi akan lebih baik kalau mereka shifting fokus mereka ke labor market. Karena kalau tenaga kerja sampai menunjukkan kondisi yang amat sangat negatif, ekonomi akan dicap parah, dan parahnya itu bakal bikin market kembali lagi rontok gitu ya. Dan biasanya untuk bangkit lagi susah gitu. Karena the Fed artinya harus QE. Nah, kalau the Fed QE, udah pasti inflasinya lebih akselerasi. Maka menurut saya, ya pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Powell bisa dibilang udah cukup baik lah ya untuk kondisi yang relatif terjadi recently, teman-teman sekalian. So, itu kesimpulannya dari Powell. Nah, yang berikutnya yang cukup menarik, ini adalah sehubungan dengan Trump. Ya, Trump ini ada rencana katanya, update terbaru, ada rencana mereka akan mengadakan pertemuan ya, katanya sih udah terkonfirmasi gitu ya. Trump and Xi will have meeting. Coba ya kita lihat teman-teman. Trump on track to meet Xi in South Korea. Ini Secretary Bessent terakhir update 22 jam yang lalu. Ini ya, The National Desk. Trump and Xi to meet in Korea amid ease trade tensions despite looming tariff threats. Ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Kalau memang udah ada pertemuan, nanti ada proses negosiasi, anggap aja statement yang dikasih Trump terakhir itu tidak terjadi gitu. Dan pada akhirnya market akan kembali membaik juga gitu kan ya. Karena balik lagi, reaksinya adalah karena statementnya Trump. Jadi statement dari Trump keluar, nah counter statementnya adalah mereverse statement sebelumnya gitu kan. Itu kan counternya teman-teman. Kalau sampai terjadi kondisi tersebut, harusnya ini akan membuka peluang untuk market recovery. Ya. Nah, bagaimana dari sisi ETF? Kita tahu klien-klien institusi dari beberapa hari terakhir itu sempat keluar ya beberapa transaksi sempat mereka jual, tapi finally 14 Oktober kemarin kita balik dalam keadaan inflow. Walaupun BlackRock-nya keluar barang ya 30,8 juta dolar, tapi overall kita inflow 102,7 juta dolar. So obviously ada whales dan ada retail institutions atau retail investors yang melihat ini sebagai opportunity. So mereka buy the dip, memanfaatkan possibility ini karena kita ngelihat memang ini kalau saya dulu ya teman-teman ya. Saya kasih penjelasan sedikit. Patokan saya adalah data dan fundamental. Sesuatu yang bersifat berita, news, seperti yang disampaikan oleh Trump, ini hanyalah temporary sampai nanti ketok palu bahwa ini akan valid dijalankan ya, dan sudah berlaku. Nah, itu ketok palu tuh. Baru ada konfirmasi bahwa dari segi fundamental ya, makro update-nya itu berubah, teman-teman. Sebab apa? Sebab tarifnya beneran dijalanin gitu. Nah, sekarang nih baru statement kan, news event-nya itu men-trigger terjadinya spekulasi. Spekulasi itu kemudian dimanfaatkanlah oleh pihak-pihak tertentu yang menyebabkan adanya likuidasi masif dalam beberapa hari terakhir atau 5 hari terakhir ya, kalau kita bisa bilang teman-teman. Dan ya, sewajarnya kalau misalkan kita ngelihat kondisinya sekarang jadi sangat fearful, itu berarti menunjukkan kalau market itu relatif cepat ya merubah sentimen mereka. Dan dengan kondisi seperti sekarang, dengan kondisi yang fearful, harusnya justru ada opportunity yang bisa dimanfaatkan. Ya, tapi itu bagi mereka yang paham lah, dalam artian tanda kutip di sini ya melihat ini sebagai opportunity instead of kekhawatiran yang berlebih. Ya, dan kemarin saya ada kasih penjelasan lewat Twitter saya teman-teman sekalian. Jadi kondisinya begini. Kalau saya boleh kasih pandangan ya,
untuk Bitcoin saat ini, if we take a look on the weekly perspective, kita tuh bertahan di atas exponential moving average 21. Sejak kita crossing 2134, itu crossing pada tanggal 10 April 2023, atau tepatnya pada April lah. Every time harga turun, itu retest. Selama 21 dan 34 tidak memotong ke bawah, we are still fine, ya. The bull still continue to maintaining the ground. Even better, karena ya kita ngelihat situasi itu yang menjadi pendorong untuk market saat ini bertahanlah pada level-level tersebut. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman sekalian, terdapat support resistance yang udah saya marking dari previous video update. Kita masih holding di atas level itu. Masih bertahan dengan cukup baik. Bahkan saya ngambil dari referensi ya tambahan teman-teman dari Benjamin Cohen. Dia juga memiliki pandangan kalau sebenarnya 50 weekly SMA kalau dia. Kalau saya mungkin pakai 55 ya. Weekly EMA 55 period. Kalau market bergerak di bawah level itu artinya di 96.000, 95.000 itu tandanya bear market. Kalau katanya Ben Cohen kayak gitu. Cuma mungkin saya nggak terlalu sependapat ya dengan situasi itu. Karena saya juga menjelaskan bahwa sebenarnya kita melihat ada beberapa indikasi tambahan. Anda bisa lihat MACD terdapat divergence. Kemudian kita ngelihat dari RSI juga sama, ada divergence. Kemudian kalau teman-teman mau pakai yang lain lagi, misalnya stochastic RSI, sama ada divergence juga gitu. So, di sini kondisinya nunjukin sebenarnya indikasi awal dari bear market itu ada dan terlihat. Namun apakah kita akan langsung mengambil kesimpulan dan berspekulasi berdasarkan itu? Kalau saya pribadi teman-teman sekalian, mungkin dengan kondisi sekarang ada baiknya mempertimbangkan persiapan trim down position. Ya mungkin ada yang di taking profit, dikeluarkan dulu sebagian, di take profit parsial, kemudian sisanya nanti bisa diutilize lagi kalau misalkan market memang ternyata ada bantingan atau memang ternyata ini adalah cycle topnya. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada lanjutan dengan kondisi yang tadi saya jelaskan, misalnya EMA 2134 still holding as a dynamic support. Yang kedua, dari market structure sendiri juga menunjukkan bahwa we are still doing well gitu. We are still fine gitu kan. Sekarang kondisinya ada kemungkinan kita, ini baru aja tadi saya ngelihat ya, dengan rejection ini saya mempertimbangkan bahwa there is a big possibility kita mungkin di sini bermain dalam ascending channel. Jadi nanti at some point market bisa aja mengalami bantingan untuk dimanipulasi sekali lagi. Jadi another flush out untuk kemudian baru bisa recovery gitu ya. Cuman ini tentu saja mengabaikan statement ini teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan Powell benar-benar ya, bukan suggest lagi ya, tapi benar-benar menjalankan sesuai dengan informasi yang dia barusan aja kasih tahu ke kita tadi malam lewat pidatonya atau lewat speech ya, itu artinya very very soon sebenarnya market itu akan segera mendapatkan liquidity. Dan yang pertama pasti dapat duluan, itu nanti larinya lagi ke US equity. So US equity, seperti yang kalian lihat on the daily perspective, kita udah ongoing retest ke exponential moving average 21, 34, dan bahkan 55. Ini sama situasinya seperti Bitcoin. Every time kita dalam keadaan bull rally, S&P 500 itu ada tendensi mempertahankan level tersebut. Jadi setelah dites, yang penting dia bertahan deh. Yang penting dia mantul, tidak bermain di bawahnya, tidak closing di bawahnya. So if S&P 500 very very soon bisa recovery, itu artinya tinggal nunggu waktu sampai akhirnya Bitcoin juga dapat money flow yang sama. Ya, cuman nanti seperti biasa lagging ya teman-teman. Jadi S&P 500 udah new ATH, Nasdaq udah new ATH, Bitcoin biasa dah lambat geraknya. Ya, kalau Bitcoin aja lambat geraknya, apalagi altcoins-nya, Ethereum, BNB dan kawan-kawan itu akan lebih lagging lagi. Tapi tetap seperti yang saya jelaskan tadi, tidak menutup kemungkinan kita ngelihat ada pergerakan seperti ini yang dalam 2-3 minggu terakhir itu up by 200%, 100% gitu, tetap ada. Tapi ya itu sebatas buat teman-teman spekulasi. Jadi jangan lagi yang namanya beli kemakan oleh omongan orang-orang yang mungkin nge-shield coinnya terlalu berlebihan. Habis dia shield koinnya, ya udah bingung kan. Sekarang mau gimana gitu kalau koinnya ternyata turun gitu. Habis itu orangnya juga hilang gitu kan. Udah nggak mulai update lagi, nggak ngasih teman-teman perkembangan fundamentalnya. Otomatis Anda bingung gigit jari nyari informasi dan habis itu harus ngambil keputusannya sendiri. So far, sepengalaman saya selama di kripto, jarang namanya orang itu nge-shield koin A misalkan sampai akhir dia masih ngomongin A. Ya, pada saat awal
ketika dia punya conviction, oke, gue yakin nih koin bakal pumping, nih koin bakal nge-boom, nih koin bakal bagus banget. Oke, kita ngomongin nih si koin tersebut teman-teman. Gitu kan. Buy. Bahkan ada instruksinya. Walaupun Indian dia akan ngomong not financial advice. Misalnya seperti itu. Ini apalagi influencer luar ya. Luar sih lebih nggak peduli lagi teman-teman. Karena luar negeri, ya Anda sebagai exit liquidity-nya dah. Kira-kira gitu. Habis itu, saat udah nggak sesuai ekspektasi, ya udah. Lupa gitu. Dan kita ganti nanti naratifnya. Top 5 altcoins berpotensi 10x, 100x. Yang lama gimana kalau ditanya? Ya sudah, udah lupa gitu. Udah scam, udah rug pull, udah begini, udah begitu, dan lain-lain. Ya toh, kira-kira gitu. Ya, saya juga, kalau kalian ingat dulu kan, update itu based on request. Saya nggak pernah specifically ngupdate 1 atau 2 koin, karena ini pegangan saya, bener-bener saya nge-shield, abis itu saya bilang, ini koin bagus banget, dan bla 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 gitu. Mungkin dulu pernah ada beberapa presale yang saya jelaskan di sini, yang saya update lewat YouTube. Tapi setelah saya tahu kalau ternyata banyak yang justru malah berpandangan negatif, bahkan berpikir kalau saya di-endorse sama koin itu, ya udah nggak pernah lagi teman-teman. Jadi nggak ada itu namanya hidden gem lagi di dalam video YouTube yang saya bagikan sehari-hari. Ya kira-kira begitu. So di update coming from Bitcoin lebih kurangnya kayak gitu. Kalau kita lihat internalnya sebenarnya masih ada possibility untuk dia bergerak ke range yang lebih rendah. Kita masih under pressure di bawah exponential moving average 100 untuk di time frame 1 hour. Jadi as long dia belum claim itu saya rasa akan sulit. Walaupun di sini saya ngelihat ada opportunity untuk dia rebound ya. Kalau kita lihat dari segi volume, beberapa volume ini itu cenderung memiliki reaksi yang cukup positif every time buyersnya masuk. Jadi oke, sellers masuk nih, ada beberapa volume nge-spike, tapi begitu buyersnya masuk, volumenya lebih nge-spike lagi gitu kan. So di sini kita bisa menilai bahwa ada possibility Bitcoin saat ini dalam tahap retestnya. Sebenarnya saya pun mempertimbangkan ada kemungkinan kita bisa testing sampai ke week ini nih, buntut yang panjang ini. Dan itu artinya sampai 102.000 something gitu. Dan kalau benar kita testing ke sana, guess what guys? Ya ini artinya ada kemungkinan kita bergerak seperti ini. Ini kalau 102.000 ya, berarti kita begini. Oke, kenapa? Karena kalau kamu perhatikan, ini kan saya pakai chart Bitcoin US dollar. Kalau chart yang USDT, buntutnya di sana gitu. So dia bisa aja testing ke sini. Zona yang tadi barusan saya marking pada Bitcoin US dollar. Nah, lebih kurangnya begini teman-teman. Ya, so I think personally ngelihat kondisi kayak begini dengan situasi yang seperti ini, ya teman-teman prepare lah for potential lower low. Kalau misalkan kita bertahan di sini pun, saya cuman expect dia mungkin akan testing ke 117.000. Lain ceritanya kalau misalkan ternyata dari hasil pertemuan Trump dan Xi menimbulkan atau mendapatkan kesepakatan yang bagus dan itu mereverse kondisi psychology yang menyebabkan market itu dibanting pada pergerakan hari Jumat lalu. So dengan demikian, market baru bisa recovery kalau ada katalis yang pantas untuk membuat kondisi ini segera reverse. Ya, sama halnya seperti pada saat 2 April ke 9 April. 2 April Liberation Day itu yang membuat harganya kemudian terkoreksi lagi. 9 April Trump mengumumkan kalau dia hold tarif selama 90 hari dan itu yang bikin market rally. Ya, so if that things happen teman-teman sekalian, maybe one more test ke range 102.000 before another push, itu bisa jadi play out yang kita bisa pantau untuk pergerakan di sepanjang bulan Oktober ini. Ya, harapannya sih Oktober masih bisa closing hijau. Even though Oktober closing dalam keadaan hijau tipis, menurut saya udah cukup oke. Nanti lanjutannya tinggal November, Desember. Bergantung sama hasil pangkas suku bunga dan Federal Reserve Statement yang akan dirilis pada Oktober akhir, disertai dengan FOMC Press Conference yang diwakilkan oleh oleh Jerome Powell untuk ngasih konteks lebih jelas lagi. Nanti ke depannya market mau dibawa ke arah mana. Ya, semoga saja ini jadi ya QT-nya segera selesai, dan jika sudah selesai ya semoga langsung kita ngeliat market kembali pulih dan bisa one more leg rally before the end of this bull cycle. So that's gotta be the update. Thank you very much guys for watching. I hope you guys liked the video. And if we achieve 1,000 likes button, kita ketemu lagi di next video update dalam format live streaming. Okay? So God bless everybody. Cheers and bye-bye guys.